Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Nah, kali ini kita pengen membahas yang namanya kata-kata negatif. Banyak kan kita berdoa, kadang kita nggak tahu sebenarnya kita mengucapkan kata-kata negatif yang itu tentu saja tidak dibaca oleh pikiran bawah sadar, dan itu justru sesuatu yang kita takutkan, sesuatu yang tidak kita inginkan, itu justru yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentu saja ini juga berlaku untuk ucapan-ucapan kita, mungkin kepada keluarga, kepada anak, kepada siapapun. Mungkin niat kita baik ya, kita mendoakan seseorang, tapi kadang dari kalimat yang salah ini justru akan menimbulkan sesuatu yang bisa dibilang kebalikannya, dan itu akan membuat kita ini bingung. Aku nggak minta ini, minta aku kan sesuatu yang lain, tapi kenapa kok bisa seperti ini? Di video ini kita diskusikan ya. Misalkan kita berdoa, kadang jangan berikan aku bla 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 bla, jangan buat aku bla 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 bla. Dari kata-kata tersebut, kata jangan itu atau tidak itu nggak bisa dibaca oleh pikiran bawah sadar. Misalkan jangan buat aku menderita, justru yang dibaca adalah buat aku menderita, karena pikiran bawah sadar ini tidak mengenal yang namanya kata negasi atau negatif. Apa itu kata negasi atau kata negatif? Ya, kata negasi atau kata negatif ini adalah misalkan jangan, tidak, bukan. Nah, itu masuk ke kata-kata negatif dan itu nggak dibaca oleh pikiran bawah sadar. Contoh begini, misalkan kita punya anak nih ya, terus kita bilang ke anak kita, "Dek, nanti kalau tidur jangan ngompol ya." Itu yang akan terjadi apa? Justru dia akan mengompol. Karena apa? Yaitu tadi, jangan. Nah, kata jangan ini harus kita hilangkan. Kalimat harus kita rubah. Misalkan, "Dek, nanti kalau tidur terus kebelet pipis, bangun aja ke kamar mandi." Atau, "Dek, nanti kalau misal kebelet pipis, bangunin papa ya, atau bangunin mama ya, nanti kita ke kamar mandi." Nah, seperti itu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika anaknya kebelet pipis ngebangunin papanya atau mamanya, justru mereka nggak bangun. Nah, akhirnya apa? Ya udahlah, pipis ini aja. Seperti itu ya. Jadi kata negatif nih nggak dibaca oleh pikiran bawah sadar. Terus ada nih kisah artis yang lagi viral nih ya. Ada seorang artis senior ya yang nganggap dia itu anaknya, menganggap si korban ini anaknya, pernah bilang begini, saya nggak nyebut namanya ya. Dulunya dia bilang, "Kamu jangan ringan tangan ya." Kata-kata seperti itu akhirnya apa? Jangan nggak dibaca. Ya itu semacam udah kita minta gitu loh. Jadi kayak misalkan kita bilang itu tinggal rubah kalimatnya. Dalam kita berdoa, dalam kita berucap, itu kita rubah. Kata jangan, bukan, tidak, jangan ditempatkan di sebuah permintaan yang itu aksesnya karena langsung pikiran bawah sadar. Yang masuk di situ adalah kata sebaliknya. Nah, selain kata, saat kita berdoa itu juga kadang itu justru dari perasaan kita dan pikiran kita menggambarkan sesuatu yang berbeda. Nah, dari situ nggak sinkron, dan akhirnya apa? Ya yang menang yang kita gambarkan dan kita rasakan. Makanya kita harus mensinkronkan apa yang menjadi ucapan kita, apa yang menjadi gambaran kita, dan apa yang kita rasakan. Itu harus kita rubah. Karena apa? Ya itu dampaknya akan berbeda sekali dengan apa yang kita inginkan. Ada orang yang melakukan pembenaran begini, "Ya Tuhan kan maha tahu, apa yang kita mau pasti dikabulkan." Ya nggak seperti itu juga, karena apa? Kadang nggak sinkron. Nah, yang dibaca itu adalah gambaran-gambaran dan perasaan. Contoh begini deh, teman-teman nyanyi balonku ada 5. Kalau teman-teman nggak hafal, teman-teman sambil baca. Teman-teman baca nih lagunya atau bintang kecil atau apapun lah, sambil baca. Menjiwai nggak? Pasti kan nggak kan? Tapi kalau kita sudah menghafalkannya, kita udah menjiwainya, otomatis kita menyanyikan dengan penuh penjiwaan. Begitu juga doa. Kita mau berdoa, alangkah baiknya apa? Kita susun dulu doanya, bagaimana kita hafalkan. Karena apa? Dengan seperti itu, justru kita akan menjiwai apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai, itu justru terbaca oleh gambaran-gambaran di kepala kita dan perasaan dalam perasaan kita. Nah, dari situ ucapan kita kan ngikutin juga kan. Kita berucap, pikiran kita menggambarkan, perasaan kita merasakan bahwa kita sudah memilikinya. Dan dari situ otomatis apa? Yang dikabulkan adalah apa yang sudah kita request tersebut, karena kita sudah mempersiapkannya. Contoh kita menyanyikan lagu yang kita belum pernah kenal, ya kan, kita belum pernah dengar, cuman dikasih musiknya terus sama liriknya, nyambung nggak?
nggak nyambung kan. Kita udah komat kamit, ini apa nih, kecuali Anda freestyler ya, Anda rapper, Anda nge-rap kasih lirik, ya udah nadanya Anda menyesuaikan sendiri dan itu bakal jadi sesuatu yang bernilai seni. Tapi kalau kita melakukan itu ya tanpa dasar, kita tanpa persiapan, jadinya apa? Nggak sinkron antara yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan apa yang kita ucapkan. Karena kalau ada orang yang bilang begini, Tuhan itu tahu apa yang kita inginkan. Iya, makanya kalau dikasih kebalikannya, jangan protes. Kenapa? Mungkin perasaan atau gambaran kita itu melakukan sesuatu yang kebalikannya, makanya dikabulkan. Salah nggak? Ya enggak, karena kitanya nggak menyinkronkan apa yang kita ucapkan. Jauhkan aku dari segala macam cobaan, misalkan. Jauhkan aku dari segala macam cobaan. Dalam pikiran kita menggambarkan penderitaan-penderitaan yang mungkin sudah kita alami atau penderitaan yang kita takutkan. Dalam perasaan kita ini juga merasakan sesuatu yang kita takutkan. Dan dari situ makanya apa? Ya, kita akan menderita terus hidup. Kita akan mendapatkan sesuatu yang itu di luar keinginan kita. Kita harus cerdas dan kita harus mempersiapkan. Jadi doa juga nggak boleh rombongan ya. Misalkan nih kita mau minta sesuatu, itu rame-rame doanya, bukan rame-rame sama orang banyak, tapi bareng-bareng gitu loh. Kita berdoa minta secara finansial, kesehatan, sosial, atau spiritual, kita berdoanya bareng, secara bareng, gak mungkin dikabulkan. Jadi kita harus bikin postnya. Mungkin untuk doa secara finansial kita bikin dulu nih kata-katanya bagaimana, kita tulis, kita jiwai, kita gambarkan sesuai keinginan kita. Dan untuk aspek lainnya juga sama seperti itu. Dan dari situ nanti akan terwujud apa yang kita inginkan. Jedanya 1 jam. Setelah kita melakukan doa yang sebelumnya dengan doa yang akan datang itu 1 jam. Misalkan jauh lebih lama juga jauh lebih baik. Mungkin nanti kita bahas ya yang namanya doa rombongan ya. Rombongan di sini bukan rame-rame banyak orang, bukan, tapi semua doa kita campur aduk, kita samakan semua, kita lakukan dalam waktu yang sama. Nah, itu sesuatu yang bikin mungkin kalau kita orang tua, anak kita minta sesuatu bareng-bareng, kita pusing juga kan. Nah, seperti itu. Itu konsepnya. Konsep dasarnya, karena pikiran manusia ini selaras dengan alam semesta. Nanti kita bahas di video lain ya, selaras dengan alam semesta bagaimana. Di channel saya membahas semua tentang law of attraction, tapi tidak melulu ke teknis untuk keuangan, untuk segala macam. Karena apa? Kalau kita membahasnya seperti itu terus, yang kita dapatkan itu malah nggak ada. Jadi dari perilaku, dari kebiasaan kita bahas juga. Jadi biar kita punya pedoman. Jadi misalkan kita mau menjadi orang yang bagaimana, ya pedomannya begini. Jadi pola pikir kita nggak terbatas untuk keuangan saja dan kekayaan saja, tapi semua itu berkaitan. Sukses berlimpahan.